Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini di Jagungan Ngabuburit di sore hari ini menjelang sore kita bertemu lagi. Tak terasa sudah hampir 2 pekan kita menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah wa syukurillah, dan semoga kita semua, puasa kita semua bisa dilancarkan hingga nanti di akhir. Kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar, sejarah tentang malam Lailatul Qadar, dan juga hal-hal yang istimewa dari malam Lailatul Qadar. Kali ini saya bersama Kiai Salahuddin Said. Beliau pengasuh pondok pesantren Salafiyah Hidayatul Thalibin Karangploso, Batu, Malang, dan juga akan memberikan hal-hal yang positif, menyampaikan apa sih sebenarnya keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Langsung saja saya bersama Kiai Salahuddin Said. Oke, Mas Farouk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, lancar puasanya Pak? Alhamdulillah Mas Farouk, alhamdulillah lancar ya, mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kesehatan sampai akhir puasa. Amin. Nah, dan juga semoga Bapak Kiai juga sehat, Amin. dan juga apa kesibukan Kiai apa sekarang? Iya, saya sehari-harinya yang ngajar itu Mas Ngajar. Farouk. Ngajar. Memang ada apa namanya program khusus Ramadan gitu ya? Biasanya kalau di pondok itu, di pondok pesantren salaf itu terkenalnya biasanya ada istilah ngaji kilatan gitu. Ngaji kilatan. Ngaji kilatan, ngaji kitab-kitab kuning sorokan itu. Alhamdulillah kalau yang untuk saya alhamdulillah sudah hatam kemarin. Ya ini agak longgar dikit ini waktunya ini. Oh iya Kiai, ngomong-ngomong perihal tentang di bulan puasa ini, yang salah satu malam yang sering kita tunggu adalah malam Lailatul Qadar. Iya betul. Malam yang penuh keistimewaan, malam yang paling mulia, paling baik dari antara malam 1000 bulan. Apa sih yang kemudian menjadi keistimewaan di bulan di malam Lailatul Qadar itu ya? Iya, kalau bicara tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar seperti disebutkan ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 sampai 84 tahun. 83 sampai 84 tahun. Di situ keistimewaannya diantaranya dosa-dosa barang siapa menemukan Lailatul Qadar, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa kedua orang tuanya juga akan diampuni. Terus doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaannya itu. Terus terkait ini Yai, biasanya kita itu diharuskan untuk mempersiapkan sebaik mungkin untuk kemudian bisa menerima malam Lailatul Qadar. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan? Iya, kalau ada sebuah keterangan itu begini Mas Farouk, saya lupa naskah hadisnya yang benar. Barang siapa dihalang-halangi pada malam Lailatul Qadar maka tidak akan menemukan kebaikan itu. Barang siapa dihalang-halangi kebaikan maka tidak akan menemukan Lailatul Qadar ya. Mungkin dapat disimpulkan dari situ, Lailatul Qadar itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri, menata diri kita, nggak ujuk-ujuk umpama seseorang itu katakanlah kurang taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya pas Lailatul Qadar saja saya tak taat pada Allah Subhanahu wa taala, umpamanya seperti nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Jadi jauh hari itu harus dipersiapkan, ditata diri kita menjadi orang yang taat, menjadi orang yang baik, tidak durhaka atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nggak harus ujuk-ujuk saya tak taat setaat mungkin, tobat pada
pas malam Lailatul Qadar nggak bisa seperti itu, harus jauh-jauh hari harus dipersiapkan lah. Intinya menjalankan perintah, menjauhi larangan, itulah, mencari ridho, mencari, istilah kalau kasar bahasa karsanya itu mencari muka. Mencari muka kan, kalau mencari muka di depan manusia sudah umum ya, kita ingin dipuji oleh orang, itu nggak seperti itulah, tapi kita yang mencari mukanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi kalau kita mencari muka kepada sesama manusia, itu nggak ada apa-apanya. Mungkin kita dapat dipuji aja kan, tapi kalau dapat pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala akan langgeng sampai ila yaumil qiyamah di akhirat. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri selain menyambut bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan itu berarti kita juga menyambut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Yang kemudian perlu kita persiapkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak ibadah, baik mahdoh maupun yang lainnya, dan juga perbanyak salawat untuk kemudian kita bisa menerima malam Lailatul Qadar ini. Bisa menerima malam Lailatul Qadar. Tapi ngomong-ngomong, kalau semisal saya baca-baca di berbagai buku, berbagai artikel itu ya, kalau Imam Syafi'i itu kan biasanya menyambut malam Lailatul Qadar itu tanggal 21. Itu sesuai dengan realita beliau, sesuai dengan yang diterima beliau gitu. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu sendiri pada malam apa ya? Iya, kalau ketentuan sih Lailatul Qadar pada malam apa-apa di bulan Ramadan itu nggak ada ketentuan pasti. Justru malah Kanjeng Nabi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Suatu kisahkan dalam satu kisah itu Rasulullah begini, Mas, memberitahukan perihal tentang Lailatul Qadar, bahwa nanti malam Lailatul Qadar akan turun. Di situ terus ada salah satu sahabat, dua orang sahabat itu malah terjadi cekcok. Istilahnya apa ya, istilahnya bahasa Jawanya itu engkel-engkelan. Akhirnya gara-gara engkel-engkelan itu, gara-gara percekcokan itu, mungkin engkel-engkelannya itu engkel-engkelan masalah apa sekarang apa tidak gitu. Akhirnya gara-gara itu diangkat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lailatul Qadarnya ditentukan pada hari yang lain oleh Allah. Itu malah kalau Kanjeng Nabi menganjurkan bahwa seseorang ketika bisa menemukan Lailatul Qadar, bisa merasakannya, malah dianjurkan untuk menyembunyikannya, tidak dicerita-ceritakan kepada orang lain. Nah, mungkin kayak Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu kan biar kita itu supaya lebih meningkatkan amal ibadah kita pada malam-malam tertentu itu. Kalau mayoritas ulama menyimpulkan bahwa diambil dari hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, rata-rata malam Lailatul Qadar itu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, khususnya malam-malam ganjil, khususnya malam antara 21, 23, 25, 27, 29 kalau memang puasanya masih takmil salatin, kalau puasanya masih menyempurnakan 30 hari. Jadi di hadis-hadis yang di keterangan-keterangan para ulama itu yang diambil dari hadis-hadis itu rata-rata di 10 hari yang terakhir, berangkat diambil dari hadisnya Kanjeng Nabi. Ini kan barusan yang dijelaskan Yai kan di 10 malam bulan Ramadan terakhir. Iya. Antara 21, 23, 25, 27 atau 29. Mungkin ada tanda-tanda khusus untuk kemudian seseorang itu, oh saya sudah menerima malam Lailatul Qadar. Iya. Kalau tanda-tanda khusus yang disebutkan di kitab-kitab, di antara mungkin di kitab Irsyadul Ibad, itu di situ diterangkan bahwa di antara tanda-tanda secara zahir itu yang bisa dirasakan oleh orang banyak pada malam hari itu, pada malam Lailatul Qadar itu malamnya tenang. Terus ya nggak hujan, nggak angin, nggak panas, nggak dingin gitu, Mas. Jadi malamnya tenang gitu. Kalau yang merasakan biasanya kan urusannya apa namanya, jadi di urusan secara batinnya, secara hati gitu, Mas. Baru nggak semua orang bisa merasakan. Makanya itu kan kita ditekankan, kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar harus bersungguh-sungguh di dalam
ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya malam-malam yang ganjil. Dibuat seperti itu biar enggak orang, saya tak milih malam 23 jam, saya tak milih malam 21 aja, malam-malam yang lain kan dia enggak menggiatkan ibadah, enggak menggiatkan bergiat dalam beribadah di malam-malam itu gitu. Justru mungkin ketika tidak punya rasa enggak, itu kan otomatis enggak istiqomah. Saya tak malam ini, kalau malam-malam lain saya anggap biasa aja, otomatis kan enggak istiqomah di dalam bersungguh-sungguh beribadah. Nah, justru mungkin yang seperti itu bisa membuat diri kita nggak diberi malam Lailatul Qadar sama Allah, itu yang perlu kita hati-hati kan. Jadi di 10 hari yang terakhir Rasulullah sendiri juga keluarganya, Kanjeng Nabi mengajak keluarganya supaya memperbanyak ibadah di 10 hari yang terakhir, itu semakin diperbanyak lagi ibadahnya. Berarti hal dohir kemudian ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah ketenangan hati di rumah gitu ya. Iya, ketenangan hati setelah melakukan itu, pas ritual malam Lailatul Qadar itu, pas melakukan ritualnya. Selain itu ya, malam Lailatul Qadar ini bertepatan dengan turunnya Al-Qur'an. Iya, betul. Adakah sejarah dari malam Lailatul Qadar maupun nuzul Quran itu ya? Mungkin ya. Ini di Al-Quran sendiri disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, saya menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi sudah ada keterangan pasti dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam arti beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 1000 bulan, atau kurang lebih 83 sampai 84 tahun. Itu di situ tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat, juga malaikat Jibril sebagai panglima daripada malaikat-malaikatnya Allah semua, itu turun ke bumi mengatur semua perkara. Dan salamun hiya hatta amat lahir fajar, sejarah terlalah gitu. Sampai matahari terbit, sampai satu malam itu sampai matahari terbit, para malaikat turun mendoakan orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu. Kemudian kalau tadi Mas Faruk bicara tentang sejarah, mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang sejarah diturunkannya Lailatul Qadar itu asal-asalnya bagaimana gitu. Di sebuah keterangan itu Rasulullah sendiri memang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta itu dalam sebuah hadis, ya Rabbi ja'alta ummati aksarul umami a'maron wa aqallaha a'malan. Ya Tuhanku, Paduka menjadikan umatku sebagai umat-umat yang umurnya itu pendek di antara umat-umat dibanding umat-umat Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Terus amal ibadahnya otomatis kan semakin sedikit. Kalau umat-umat Nabi terdahulu kan umurnya sampai ratusan tahun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar. Berangkat dari itu, berhubungan dengan itu, suatu saat Rasulullah itu pernah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah itu mesem. Para sahabat bertanya, loh Rasulullah, kenapa panjenengan itu kok tertawa? Saya itu melihat seorang nabi di akhirat. Seorang nabi di akhirat itu masuk ke surga dengan membawa pedang tanpa umat, nggak punya umat. Beliau satu nabi itu membawa pedang tapi nggak punya umat. Kalau nabi-nabi biasanya kan punya umat, punya umat tersendiri. Itu nabinya nggak punya umat. Ditanya itu siapa? Disebutkan bahwa Kanjeng Nabi berkata itu Nabi Sam'un.
Sam'un. Nabi Sam'un alaihi salam. Nabi Sam'un al-Ghazi itu putra dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Sam'un itu terkenal beribadah, bisa beribadah selama 1000 bulan. Jadi 1000 bulan beliau diberi mukjizat, bisa melenturkan besi, bisa merobohkan bangunan seperti di cerita-cerita itu ya. Nah, di cerita kerajaan Nabi Sam'un itu diutus untuk mendakwah di kaum Romawi zaman dahulu. Jadi begitu awal mula ceritanya, Nabi Sam'un itu nabi yang beramal, bisa melakukan amal ibadah selama 1000 bulan. 1000 gitu. bulan. Akhirnya kan apakah kanjeng umatnya para sahabat dulu kepingin, akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, akhirnya diturunkan malam Lailatul Qadar. Menurut sebagian riwayat seperti itu. Nabi Sam'un kalau terkenalnya di orang Nasrani kan Samson itu. Samson ya. Kalau di Islam sendiri memang ada nama asmanya itu Nabi Sam'un alaihi salam, Sam'un al-Ghazi, yang akhirnya dihianati oleh istrinya. Kesaktiannya pengapesan itu bacanya apa ya? Iya, itu Balak ya. pengapesannya itu kan di rambutnya itu kan dipotong, itu akhirnya kekuatannya hilang, akhirnya bisa oleh kerajaan Romawi, bisa dikalahkan. Tapi akhirnya endingnya kan semua orang-orang yang zalim kepada Nabi Sam'un itu mati semua karena dirobohkan bangunannya itu, gedung kan. Nabi Sam'un habis ditangkap, ditawan di tengah-tengah kayak aula gitu, disaksikan oleh orang banyak, oleh dianiaya di situ, dipotong anggota tubuhnya. Akhirnya meminta kepada Allah diberi kekuatan supaya bisa merobohkan bangunannya. Akhirnya bangunannya roboh, itu semua mati. Tapi akhirnya Nabi Sam'un ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anggota badan yang dipotong tadi dikembalikan semua, dibalikan lagi gitu. Berarti itu salah satu kemudian ada sejarah dari malam Lailatul Qadar ya. Hal yang spesial selain itu ya, mungkin ada lagi gitu ya, hal yang spesial dari itu, dari sejarah itu. Iya, kalau itu mungkin sejarah adanya sejarah Lailatul Qadar diantaranya seperti itu. Di samping diturunkannya Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam sampai hari kiamat, menjadi mukjizat utamanya Rasulullah, mungkin itu ya. Al-Quran itu kan Furqan itu kan pembeda ini final orang iman dengan orang yang tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang mengalahkan mukjizat dari Al-Quran kan, keistimewaan daripada Al-Quran, firman Allah gitu. Kalau dalam satu hadis lagi, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan istilahnya itu ibadah malam, sholat malam di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan ada riwayat lain itu yang mengatakan bahwa juga dosa kedua orang tuanya juga diampuni. Berarti cukup mulia sekali orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Iya. Iya. Dan juga mungkin cukup mulia sekali juga ketika orang itu sudah mempersiapkan sejak sebelum bulan Ramadan mungkin ya. Iya betul. Iya, kita kan sudah dianjurkan mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan itu sudah mulai bulan Rajab ya. Bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan itu sudah sudah dianjurkan untuk mempersiapkan diri. Mungkin kalau di kita itu ada satu mungkin pas malam
10 hari yang terakhir khususnya pas malam ganjil itu ada istilahnya sholat, istilahnya istighosah Lailatul Qadar itu. Tapi nggak semuanya seperti itu, nggak semuanya seperti itu. Sholat Lailatul Qadar istilahnya lah. Kalau di sini itu ada tiap malam 21, malam 23, 25 itu mesti ngumpul di musola, sholat sunnah, melakukan sholat sunnah, kemudian wiritan bareng-bareng, itu supaya kan berdoa supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tapi begini Mas Baru, urusan sholat sunnah para ulama itu khilaf. Para ulama itu khilaf, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Cuman begini, kalau kita sholatnya itu niatnya sholat hajat atau sholat mutlak itu nggak masalah. Yang tidak, yang ada yang khilaf itu istilah sholat malam Lailatul Qadar. Sholat Lailatul Qadar itu yang masih khilaf, itu masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi kalau niatnya kita itu niat sholat hajat, nggak masalah, nggak ada apa-apa. Jadi mungkin terakhir ya ini kayak kita yang masih milenial gitu ya, masih muda gitu ya, kan ibadahnya belum stabil, kadang naik kadang turun dan segala macamnya. Punya kesempatan enggak Kiai di 10 hari ke depan, malam hari ke depan ini untuk menerima malam Lailatul Qadar itu? Oh, sangat terbuka sekali menurut saya kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir kan. Siapa saja bisa diberi kesempatan asal mau bersungguh-sungguh. Gitu menurut. Wong asalnya orang yang sama sekali sama sekali ahli maksiat lah. Sama sekali nggak mengenal agama, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi dia taubat, memberi dia hidayah, diangkat dari kisah kekasihnya Allah. Cerita-cerita seperti itu sangat banyak sekali. Jadi nggak menutup kemungkinan siapa saja yang penting benar-benar mau punya keinginan, kemudian punya keinginan kuat mendekatkan diri kepada Allah, tobat. Kalau memang tobat atas dosa-dosa yang telah dilakukan, semua manusia nggak luput dari dosa. Bahkan saya sendiri, para wali nggak luput dari dosa Mas Baru. Asal kita punya keinginan kuat untuk tobat, nggak membenahi diri supaya lebih baik dari yang kemarin, nggak gitu. Insya Allah asal punya keinginan kuat, kemauan kuat, kembali kepada Allah, ya bisa saja menemukan malam Lailatul Qadar. Al-insanu mahalul khata'un. Al-insanu mahalul khata'un. Jadi kita semua dia milenial mungkin ya. Kalau yang sepuh kan yang saya baca itu ya, umur 40 tahun, seseorang umur 40 tahun ke atas itu sudah menentukan apakah dia ahli ibadah atau tidak. Iya, betul. Tapi kalau sebelum itu masih proses pencarian, apakah dia ahli ibadah, ahli maksiat dan segala macamnya, itu nanti yang menentukan di atas umur 40 tahun. Iya, kan mungkin Nabi Muhammad itu menjadi nabi ketika umur 25 tahun, tapi menerima wahyu umur 40 tahun. Iya. Mungkin itu ya juga jadi analoginya. Iya, tapi bukan berarti sebagai pemuda-pemuda milenial saya tak nyantai-nyantai dulu ya, nggak seperti itu Mas. Saya tak nyantai-nyantai dulu, ntar menjelang 40 tahun aja saya tak berubah drastis gitu, face off gitu. Namanya seperti itu. Saya 40 tahun baru saya akan berubah supaya bisa lebih baik lagi ke depan, ya nggak bisa seperti itulah. Mulai awal, mulai muda ya harus kita berusaha sebaik mungkin lah menjadi orang yang lebih baik dari kemarin, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjadi manusia yang terbaik di mata Allah gitu maksudnya, bukan di depan mata manusia, enggak kan. Ya mungkin diantara salah satunya kita jangan lepas dari, kalau saya waktu muda dulu jangan sampai jauh dari para ulama itu Mas. Di antara mungkin kuncinya itu, supaya biar ada yang bisa membimbing kita, jangan jauh dari para ulama gitu aja. Atau mungkin kayak yang mahasiswa paling enggak 1 minggu sekali kita sempatkan diri kita ngaji ke pesantren, duduk gitu kan. Biasanya ada rutinan dia di pondok kayak di Marzuki atau di pondok manapun, biasanya ada ngaji bareng 1 minggu sekali, paling enggak kita ikut itulah.
Jangan sampai kita nggak ngaji sama sekali gitu. Kuncinya di situ. Nah, mungkin sebagai penutup Yai, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Yai terhadap semua orang, terkhusus milenial, di bagaimana mempersiapkan malam Lailatul Qadar. Kan masih ada kesempatan. Iya Mas Faruk, iya kayaknya tadi sudah saya sampaikan. Mungkin menyangkut masalah mungkin amaliyah di malam Lailatul, amaliyah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, mungkin yang menyangkut itu yang mungkin yang perlu saya sampaikan. Di antaranya disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar. Dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan man sholla fi lailatul qadri rakaataini yuqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil kitab marratan. Yaqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil kitab marratan wal ikhlas sab'a marratin. Jadi barang siapa melakukan sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, yang mana setelah membaca tiap-tiap rakaat, setelah membaca Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Setiap habis membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali setiap rokaatnya begitu. Kemudian setelah salam membaca istighfar astagfirullah wa atubu ilaih itu 70 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Maka fala yaqumu maqamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li abawaihi. Maka orang tersebut tidak akan berdiri dari tempatnya kecuali akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diampuni dosa kedua orang tua. Jadi membaca itu minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat, bisa dilakukan beberapa kali rakaat, atau juga bisa melakukan sholat tasbih, melakukan sholat sunnah yang lain juga bisa. Mungkin itu saja ya. Kalau zikir itu umum ya, istighfar. Terus kalau yang di hadis ada Allahumma innaka, yang umum itu Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Tapi juga tidak menutup zikir-zikir yang lain, membaca sholawat atau yang lain-lain juga tetap dianjurkan. Yang penting kita niat taqarrub, mencari ridhonya Allah di malam Lailatul Qadar. Sebagai penutup mungkin mudah-mudahan marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan kewajiban di bulan Ramadan ini dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, diberi kekuatan, dan mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menemukan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Yai. Mungkin itu teman-teman semua, teman-teman Jagongan Ngabuburit, perihal keistimewaan di malam Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkannya. Jangan khawatir, walaupun kita baru tahu bahwa mempersiapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu harus jauh-jauh hari. Iya. Tapi kita semua memiliki kesempatan untuk itu, asalkan mulai dari sekarang kita perbanyak amal ibadah, perbanyak sholat wajib juga, jangan bolong ya. Iya. Dan juga selawat, dan juga apa yang barusan semua dari awal yang Yai sampaikan hingga akhir itu mengandung pesan-pesan hikmah dari sejarah yang juga dijelaskan. Mungkin itu yang bisa kita berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Jagongan Ngabuburit spesial Ramadan. So kita berjumpa di Jagongan Ngabuburit selanjutnya.